terbetik hati untuk terdorong gitu ya, untuk apa, menyelami, menelaah gitu kan, sehingga terbuka hati dan pikiran kita tentang Islam gitu kan. Sehingga ya sering waktu berjalan kita mengkaji, membandingkan ajaran Islam seperti apa, terus ajaran Kristen seperti apa, Konghucu seperti apa, terus Katolik seperti apa. Akhirnya kita dari semua agama yang kita bandingkan gitu, mungkin kecuali Hindu ya, kita tidak, karena di Bangka nggak ada orang Hindu, nggak pernah jumpa gitu ya. Jadi kita serta dari segi itu bisa melihat gitu kan, oh ternyata Islam lah yang the best gitu ya. Ya pilihannya seperti itu. Dari sisi mananya kok yang dibilang the best itu? Salah satunya sih yang luar biasa bagi kita tuh ajaran tauhid ya. Ya jadi mengesahkan Allah gitu kan, dari kalau di Islam kan tauhid terbagi tiga kan. Islam apa, ajaran tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ya. Jadi dari segi itu kita bisa melihat beda dengan orang mungkin sebagian menyamakan dengan ajaran Trinitas ya, 3-1 atau 1-3, tapi dalam Islam tidak demikian. Tiga hal ini pokok tauhid gitu kan, pokok akidah dalam Islam ya, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat gitu kan. Jadi disinilah kita bisa membandingkan antara yang kata orang sama, misalnya dengan ajaran Kristen gitu kan. Di Kristen ada Trinitas 3-1-1-3 sama kan. Ternyata secara penerapan bertolak belakang gitu kan. Logika pun tak masuk gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari Islam ya, lihat dari sisi tauhid ini. Ya, kita menyembah Allah yang satu kalau dalam apa Islam kan. Tapi kadang-kadang orang ateis bertanya, apa buktinya Allah itu ada gitu kan? Itu benar tuh, sering banget. Sering banget ya. Sekarang kita lihat, ya ini udara, kita hirup udara, tampak atau tidak gitu kan? Tapi kita bisa menghirupnya gitu kan? Nah itu salah satu bukti adanya Allah gitu kan? Kita paru-paru dalam organ dalam kita ada gitu kan? Ada paru-paru, jantung segala macam. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Padahal ada dalam ya? Ada gitu kan? Nah itu salah satu bentuk bukti bahwa Allah itu ada gitu kan? Walaupun itu analogi ya sebenarnya. Ya secara konsep dalam Islam kita akan melihat Allah sebagai bentuk puncak kenikmatan tertinggi di dalam surganya Allah gitu kan. Nanti di surganya Allah nanti salah satu dan puncak kenikmatan tertinggi adalah berjumpa sama Allah, melihat Allah tanpa hijab, tanpa batas gitu. Itulah puncak tertingginya itu kenikmatan di surganya Allah. Ya seperti itu. Ya memang kadang-kadang perlu penjabaran yang terperinci sebenarnya kan, tapi kita bahas secara umum seperti itu. Koh Apin ini berasal dari keluarga yang mayoritas penganut Konghucu dan juga Katolik. Ada pula yang beragama Islam, dan dari saudaranya yang beragama Islam lah Koh Apin ini kagum atau tertarik dengan agama Islam lantaran akhlak dan adab dari saudaranya yang beragama Islam tersebut yang membuat Koh Apin ini tertarik kepada agama Islam. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak kembali videonya. Itu kan kalau dari sisi Koko tertarik sama Islamnya. Tapi kan mungkin bandingannya tuh kenapa kok nggak ke agama Kristen gitu? Karena kan mereka juga ada klaim bahwa Tuhan itu kan benar kan gitu. Itu Koko nggak mempertimbangkan itu apa gimana? Awal mungkin karena kita lingkungan juga ya teman-teman orang Katolik sama orang Protestan ada juga kan, termasuk kita pun bergaul dengan pendeta juga gitu kan. Ya pendeta ngajak gitu, maksudnya ngajak dialog sama macam, tapi